Ya. Ada pertanyaan, bagaimana pendapat antum dengan pendapat ahli psikologi bahwa orang yang terlalu banyak menahan marah dapat menyebabkan orang terkena penyakit stroke di kemudian hari pada saat tuanya? Ya. Jawabannya, pertama, jelas ahli psikologi itu bukan nabi, sehingga tidak mungkin ucapannya dibandingkan dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat Islam dalam ayat-ayat Al-Quran dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pujian bagi orang yang menahan kemarahannya. Bahkan ini akan mendapatkan keutamaan yang besar. Maka jelas kita yakin ini, dan kita yakin menahan kemarahan adalah merupakan sifat yang mulia. Adapun kalau mungkin kita anggap ada benarnya ucapan ini, maka ini terjadi pada diri orang yang menahan kemarahan bukan karena Allah, tapi karena dipaksa-paksakan. Tidak ada motivasinya untuk Allah, tapi semata-mata karena urusan duniawi. Dia menahan kemarahannya. Makanya tadi saya bacakan hadisnya tentang keutamaan menahan marah. Wa huwa qadirun ala ayyunafidhahu, dalam keadaan dia mampu melampiaskannya. Tapi orang yang karena lemah sehingga dia tidak marah, atau dia takut sama yang dimarahinya nanti akan menyiksa dia, ini yang mungkin akan timbul stres karena dia takut melampiaskan kemarahannya, tapi tertahan dalam dirinya bukan karena Allah, tapi semata-mata karena ketakutannya atau pertimbangan yang lain, sehingga menjadikan dia stres, menjadikan dia stroke di kemudian harinya. Kita yakin semua bahwasanya kaidah dari keumuman makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan yang lebih baik darinya, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menggantikan orang yang menahan kemarahannya dengan penyakit-penyakit seperti ini. Di keluarga anak sering melecehkan tentang dakwah salaf. Anak terkadang terdiam karena takut debat kusir dan kurangnya ilmu. Bagaimana seharusnya tindakan anak? Apakah anak boleh marah? Ya, kalau kita marah karena kita tidak suka agama Allah Subhanahu wa taala dilecehkan, maka ini benar. Cuman kemudian tidak mesti kita harus tampakkan kepada mereka ketika kita sedang mendakwai mereka. Kemarahan kita arahkan dengan bersemangat untuk menasihati mereka dalam kebaikan, mengusahakan sebab-sebab mereka bisa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lakukan, dan inilah wujudnya kita ingin kemarahan kita dengan ingin merubah keadaan tadi agar tidak menjadikan hal tersebut terus berlangsung, karena ini menjadikan orang-orang yang beriman marah karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah berdosa jika kita memarahi siswa yang sulit mengerti pelajaran? Tidak berdosa, dan ini termasuk yang dicontohkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berhubungan dengan pelajaran agama, orang yang kurang paham atau orang yang melanggar, kita menampakkan muka yang menunjukkan ekspresi kemarahan, ini diperbolehkan karena itu merupakan teguran baginya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau marah karena sesuatu maka akan berubah wajah beliau. Maka ini diperbolehkan selama tujuannya untuk pendidikan, untuk menunjukkan ketidaksukaan agar siswa tersebut berubah dan berusaha lebih semangat dalam belajar. Apakah boleh wudhu di kamar mandi, dan apakah ada pendapat dari ulama? Iya, ini hubungannya dengan masalah mengucapkan basmalah di dalam kamar mandi, karena sehubungan dengan masalah salah satu adab daripada berwudhu. Rasulullah SAW bersabda, la wudhu'a, la salata liman la wudhu'a lahu, wa la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah pada waktu berwudu. Sebagian ulama ada yang memahami ini, sebagian besar ulama mengatakan ini hukumnya tidak wajib mengucapkan basmalah, tapi ada sebagian kecil mengatakan hukumnya wajib membaca bismillah karena digandengkan dengan kedudukan wudu pada salat, begitu. Intinya dari pembahasan inilah bagaimana caranya mengucapkan basmalah ketika kita di dalam kamar mandi. Maka pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya, mereka membolehkan sewaktu kita berwudu dalam kamar mandi dengan cukup mengucapkan basmalah dalam hati. Ada juga yang mengatakan cukup dengan basmalah yang kita ucapkan waktu kita akan masuk ke dalam kamar mandi. Yang jelas insya Allah ini dibolehkan selama kita menjaga diri kita dari najis. Kapan dilakukan sujud sahwi dan bagaimana caranya?
Sujud sahwi disebutkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang dilakukan sebelum salam dan ada yang sesudah salam. Kata Imam Syaukani rahimahullah taala, ini cuma kembali kepada masalah keutamaan. Wa illa dilakukan sebelum salam atau sudah salam mencukupi, tetapi nanti perinciannya itu berhubungan dengan masalah keutamaan. Dengan masalah keutamaan. Yang jelas kesimpulan umumnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan penambahan itu sujud sahwinya adalah setelah salam. Adapun dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekurangan perkara-perkara yang bisa ditambah dengan sujud sahwi, maka itu sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Sebelum salam ini perincian umum yang menghimpun semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah sujud sahwi dalam masalah perkara-perkara yang kita lupa dalam sholat kita, baik menambah atau mengurangi. Salahkah seorang anak tidak menegur orang tuanya mentahdirnya hanya karena urusan duniawi? Mohon. Ya jelas ini salah. Dalam urusan duniawi jelas lebih salah lagi. Bagaimana caranya dia tidak menegur orang tuanya? Ini jelas merupakan sikap-sikap yang membawa kepada perbuatan dosa, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tidak menegur hanya urusan-urusan duniawi, maka ini tidak pantas dan hendaknya harus dijauhi karena ini perbuatan dosa yang sangat besar. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika seorang suami berlaku zalim dan berlaku kasar, bahkan sering memukulnya dengan pukulan membekas pada tempat-tempat yang tidak disyariatkan untuk boleh dipukul? Apakah boleh meminta cerai ketika sikapnya tidak kunjung berakhir? Ya, tentu saja kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan butuh untuk diselesaikan dengan cara yang baik. Butuh untuk menempuh langkah-langkah nasihat, mendatangkan hakam ya, mendatangkan penengah di antara keduanya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun as-sulhu khair ya. Perdamaian itu lebih bagus ketika terjadi masalah antara suami dan istri, kemudian mendatangkan penengah. Ini harus ditempuh dulu, kecuali kalau sudah usaha ini tidak membuahkan hasil juga, maka cara-cara lain yang ditempuh yang dibolehkan dalam agama kalau memang khawatir akan tidak bisa menjaga agama, tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangga, maka itu boleh dilakukan setelah menempuh cara-cara yang dicontohkan dalam syariat. Suara wanita apakah termasuk aurat? Jawabannya tidak. Tidak termasuk aurat. Tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ketika dia merendahkan suaranya. Merendahkan suaranya atau melembut-lembutkannya ketika berbicara kepada laki-laki, ini yang terlarang. Adapun asalnya suaranya tidak aurat. Buktinya para sahabiyah wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada para ulama ahli hadis dari kalangan tabiin yang kebanyakan mereka adalah laki-laki yang mendengarkannya. Maka ini menunjukkan asalnya suara tersebut bukanlah aurat selama tidak dibikin-bikin, tidak dilunak-lunakan sehingga tidak menimbulkan fitnah. Maka ini tidak mengapa jika perempuan berbicara dengan laki-laki dalam urusan-urusan yang memang dibutuhkan untuk berbicara. Bagaimana hukum MTQ yang menampilkan qari'ah wanita yang berpenampilan cantik dengan suara yang indah dan lembut? Ini juga jelas kerusakan dan keburukannya, dan sudah jelas fitnah yang ditimbulkannya, maka saya pikir hukumnya lebih jelas daripada matahari di siang hari. Doa dzikir apa yang kita ucapkan sebelum sesudah wudhu di dalam kamar mandi? Kalau masalah sesudah wudhu bisa dibaca di luar, jangan di dalam. Yang jadi masalah tadi mengucapkan bismillah sebelumnya. Saya katakan tadi dibolehkan oleh Syekh bin Baz mengucapkannya dalam hati. Atau juga sebagian ulama membolehkannya karena itu diniatkan bukan untuk bacaan Al-Quran atau yang lainnya, cuma sekedar berhubungan dengan wudhu ini. Ada yang membolehkannya juga untuk dibaca. Yang jelas ini dibolehkan oleh para ulama. Bolehkah kita bersyahadat dalam salat dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah? Dicari hadisnya. Pokoknya kita mengucapkan sesuatu apalagi dalam salat itu yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tambahan wahdahu la syarikalah itu perlu dilihat apakah hadisnya sahih.
Yang seingat saya itu disebutkan oleh Ibnu Hajar ya. Lafaz tersebut perlu dilihat kembali. Sampai saat ini Anda belum pernah mempunyai bahasan tersendiri tentang masalah ini. Anda tidak tahu apakah itu lafaznya sahih. Yang saya ingat dulu sekali sebelum ngaji saya pernah dapatkan itu diucapkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Sampai saat ini Anda belum pernah lihat kembali apakah itu lafaz yang sahih tambahan tersebut dari Nabi SAW. Apakah sah talak orang yang sedang marah? Ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud yang hasan sanadnya, Rasulullah SAW bersabda, la talaq wa la itaqa fi iglaq. Tidak ada talak dan tidak ada memerdekakan budak dalam keadaan tertutup pikiran. Ditafsirkan oleh perawi hadis ini maksudnya adalah dalam keadaan marah. Maka dari sinilah para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum talak dalam keadaan marah. Berdasarkan hadis ini dikatakan tidak ada talak, artinya tidak jatuh talak. Tapi pembahasan yang sangat baik dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membuat kesimpulan dalam hukum talak dalam keadaan marah dengan kesimpulan sebagai berikut. Marah itu terbagi 3. Ada marah yang sedang di awal-awal kemarahan sehingga orang yang sedang mengalaminya dia sadar apa akan akibat ucapannya. Kalau dalam keadaan seperti ini berarti belum tertutup pikirannya, maka talaknya jatuh dan sah kalau dia mentalak pada waktu itu. Yang kedua, talak yang sudah di puncak sehingga benar-benar menutupi pikiran. Maka ini jelas talak dalam kondisi seperti ini talaknya tidak jatuh sebagaimana hadis tadi, tidak ada talak ketika pikiran tertutup. Kemudian ada yang baina-baina, antara tertutup pikirannya dan tidak. Ini diperselisihkan oleh para ulama dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang rajih dalam masalah ini yang kuat adalah yang mengatakan bahwa talaknya tidak jatuh. Nah, apa hukumnya seorang pemuda yang ingin menikah namun belum memiliki pekerjaan tapi keinginannya begitu besar untuk menikah dan akan berusaha tentunya mencari nafkah yang halal untuk istrinya. Jika orang tuanya belum mengizinkan, bagaimana jalan keluarnya menurut Al-Quran dan Sunnah? Ya, berusaha melobi orang tuanya, menasihatinya. Kemudian sambil menunggu dia berusaha untuk berpuasa dan mungkin mencari usaha-usaha yang halal untuk meyakinkan orang tuanya. Yang jelas cuma itu yang bisa dilakukannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kondisinya benar-benar mendesak dalam artian dia mengkhawatirkan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina kalau tidak melakukannya, maka dia benar-benar bisa meminta kepada orang tuanya dengan sedikit paksaan agar orang tuanya mengizinkannya. Kalaupun tidak, maka kalau dia sudah khawatir dan benar-benar sampai pada kondisi seperti ini, maka dia bisa menikah meskipun tanpa izin dari orang tuanya. Tapi ingat, ini merupakan cara terakhir, ini kondisi yang terpaksa. Adapun kalau tidak seperti itu, maka hukum asalnya dia minta izin, dia berusaha mendekati dengan cara yang baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengamalkan sunnah berpuasa untuk menundukkan hawa nafsunya, maka semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar yang terbaik baginya. Kita cukupkan. Sudah 8. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.